Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Kevin di LPK Permata Kasih Anugerah membaca dongeng. Oh iya adik-adik, kalian lagi ngapain sih hari ini? Kakak rasa sih kalian lagi puasa ya? Kalau puasa itu enaknya dengerin kakak dongeng sih. Nah, kalian udah pernah denger kakak dongeng kan sebelumnya? Bisa kalian lihat nih di sini. Nah, pada hari ini kakak mau bawa cerita lagi nih mengenai kisah persahabatan monyet dan unta di sebuah hutan. Nah, ceritanya sangat menarik nih. Simak ya. Kisah bermula ketika para hewan di hutan tersebut sedang menentukan siapa yang akan menjadi raja di hutan di kampung mereka. Alhasil, dicapailah suatu kesepakatan bahwa peran istimewa tersebut akan diberikan kepada singa. Karena keberhasilannya itulah, singa pun mendapatkan julukan sebagai raja hutan. Untuk merayakan kemenangan sang raja hutan, para hewan menggelar suatu pesta besar-besaran. Suasana perayaan berlangsung dengan meriah di hutan belantara tersebut. Seluruh hewan ramai-ramai datang ke pesta untuk bersenang-senang, termasuk monyet dan unta. Keduanya sudah berjanji untuk datang bersama. Saat pesta sudah dimulai, singa si raja hutan mengumumkan suatu penawaran yang menggiurkan. Semarak pesta memancing banyak satwa yang pergi ke sana. Hal tersebut membuat singa merasa perlu untuk memberikan penampilan yang menghibur bagi para pengunjungnya. Raja hutan pun akhirnya meminta monyet untuk menari di depan hewan-hewan yang sedang ramai ikut pesta. Tentunya sambil menawarkan suatu hal. Hai monyet, apakah kamu tidak ingin menari di pestaku? Kuberikan kau satu kesempatan. Tenang saja, aku akan memberikan kamu hadiah yang menarik jika kau sanggup mengambil tantangan tersebut. Tawar sang raja hutan dengan tegas. Tanpa pikir panjang, monyet dengan percaya diri mengambil tawaran tersebut. Ya, saya siap singa. Saya akan menari di pesta tersebut. Dengan kemampuan monyet yang begitu pandai meliuk-liukkan badannya, ia mendapatkan banyak pujian dari para hewan yang hadir di pesta tersebut. Namun, ada satu hewan yang tidak senang sekali dengan penampilan dari tarian monyet. Dan dia malah sangat benci banget dengan tarian tersebut. Dan ternyata itu adalah unta. Ternyata unta itu adalah sahabat monyet sejak lama. Lihat para hadirin yang begitu terpukau dengan tarian monyet, unta merasa jengkel dengan sahabatnya yang berdiri di atas panggung. Sudah sedari lama, unta menyimpan rasa yang sangat kesal dengan monyet yang selalu mendapatkan pujian karena bakatnya. Unta pun berkata, kalau hanya joget-joget kayak begitu sih, aku juga bisa lebih baik, ujar unta dengan nada yang ketus dan sombong. Sadar tak ada yang memperhatikan ucapannya, unta pun merencanakan suatu hal yang tak terduga. Tanpa disuruh oleh raja hutan, unta mencoba mengambil alih panggung dengan mencoba menari seperti monyet. Lihatlah semuanya, aku juga bisa menari dengan baik seperti monyet. Bahkan kemampuanku jauh lebih baik daripada monyet. Teriak unta kepada para hadirin di hadapannya, termasuk singa. Namun bukan mendapatkan pujian seperti yang diharapkan. Penampilan unta justru mendapatkan cibiran dari banyak hewan. Ketika unta sedang menari, banyak penonton yang merasa terganggu karena bagian tubuh unta yang panjang dan besar. Bahkan, tak hanya melukai hewan biasa, unta juga mengenai bagian hidung sang raja hutan karena gerakan tariannya yang begitu dipaksakan. Sontak, seluruh hewan pun kaget dengan kejadian tersebut. Emosi singa pun tersulut. Dengan segera ia menghentikan pesta. Sudah, kita sudahi pesta ini. Saya terganggu dengan tarian unta. Seluruh hewan merasa kesal dengan unta karena tariannya membuat suasana pesta begitu kacau. Menyaksikan hal tersebut, unta merasa sedih dan kecewa. Kondisi unta yang sangat terpuruk membuat monyet langsung menghampiri sahabatnya.
Ia memberikan kata-kata penghibur untuk hati unta yang sedang sedih. Hai unta, kuperhatikan tarianmu udah cukup bagus kok. Hanya saja kamu harus memperhatikan gerakan tarianmu dengan ukuran tubuhmu, supaya penonton tidak ada yang terluka dan semuanya bisa terhibur, ujar si monyet. Monyet berinisiatif mengajarkan unta untuk bisa menari dengan menyesuaikan alunan musik dan tidak mengganggu penghuni hutan yang sedang menonton pertunjukan tersebut. Kegembiraan pesta yang sudah mulai berhenti perlahan-lahan kembali bangkit ceria saat para hewan melihat penampilan yang menakjubkan antara monyet dan unta yang sedang menari. Sang raja hutan pun kembali terhibur dengan tarian mereka berdua. Pesta pun kembali diadakan dan semuanya merasa bahagia. Dari situlah akhirnya persahabatan monyet dan unta semakin terjalin dengan erat karena tidak ada perasaan negatif yang terpendam di antara keduanya. Mereka berdua pun bahagia dan hidup tentram seperti hewan lainnya di hutan tersebut. Oke adik-adik, mana nih cerita kakak mengenai persahabatan antara monyet dan unta di hutan belantara? Ceritanya menarik banget kan? Nah, kakak tuh punya pesan moral nih buat kalian. Pertama, kalian itu nggak boleh iri atas pencapaian sahabat kalian. Malahan kalian harus support dan senang. Dan kedua, kalian sebagai sahabat harus saling tolong-menolong di saat sahabat kalian sedang susah. Oke adik-adik, sekian dulu ya cerita kakak. Nah, kalian boleh terus like, komen, dan subscribe. Nantikan terus ya cerita kakak. Kakak tunggu ya. Dadah!